Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila ruhi Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para pendengar, para pemirsa, terkhusus buat para wali santri dan santri Pondok Pesantren Al-Mujtahadah, baik santri lama maupun santri baru, rahimakumullah. Puji dan syukur mari sama-sama kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengantarkan kita pada hari kedua di bulan suci Ramadan ini. Dan salawat serta salam kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan takhassus kita di Pondok Pesantren Al-Mujtahadah Pekanbaru dengan melanjutkan kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Kita sudah sampai pada wasiat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan catatan kepada orang yang mencari rezeki. Rasulullah kepada Ali menyatakan, "Ya Ali, wahai Ali, idza ghadaballahu ala ahadin," apabila Allah marah, apabila Allah marah ala ahadin kepada seseorang, razaqahu. Nah, dari sini lagi-lagi ada fi'il madhi yang digunakan untuk mudhari'. Maka maknanya razaqahu, pasti Allah akan memberinya rizki. Pasti Allah akan memberinya rizki. Rizki apa? Malan haraman, harta yang haram. Nah, ini menjawab pertanyaan sebagian banyak orang. Kenapa orang yang taat banyak yang miskin, tapi orang yang nggak taat kok banyak yang kaya? Kan seperti sering orang bertanya seperti itu. Ini kita sholat sunat lengkap, puasa sunat lengkap, apanya lengkap, tapi kok kehidupan kami susah juga. Di sebelah orangnya nggak sholat, orangnya nggak puasa, tapi kaya-kaya juga. Maka sih jawabannya adalah Rasulullah SAW. Allah memberikan kekayaan kepada mereka bukan karena sayangnya, tapi karena marahnya. Nah di sini, idza ghadaballahu ala ahadin razaqahu malan haraman. Apabila Allah marah kepada seseorang, maka Allah
pasti memberikannya rizki, harta yang haram. Fa idza ishtadda ghadabuhu, apabila marahnya Allah itu sudah sangat, ishtadda itu sudah sangat marah. Kalau yang awal tadi cuma marah saja, tapi ini ishtadda ghadabuhu. Kalau Allah sudah sangat marah alaihi, kepada seseorang, wakkala bihi syaitanan. Wakkala ini ada thulathi, fi'il 3 huruf, biziyadati tasydidin, ya, ditambah oleh ahli nahwu ini dengan tasydid. Idza kana thulathi biziyadati tasydidin yufidu litakthir. Nah, berlipat-lipat artinya ini, kuadrat. Contoh, qata'a itu artinya memotong. Kalau motong berarti satu benda dipotong jadi 2, itu sudah memotong. Qata'a syajar, memotong pohon, menumbang pohon. Tapi kalau qata'a, nah ini ditambah tasydid, itu artinya mencincang, bukan jadi 2 tapi jadi banyak, maka litakthir. Ini wakala, wakil. Tapi kalau wakala, Allah nggak main-main ini, ya. Allah berikan wakil bihi, kepadanya syaitanan, setan. Nah, jadi setan itu diperintahkan Allah untuk mendampingi orang-orang yang kena marah. Untuk apa setan itu disuruh mendampingi orang-orang yang dimarah Allah ini? Yubariku lahu fihi. Jadi yang memberikan keberkahan bukan Allah, tapi setan itu yang kasih keberkahan. Jadi setan itu yang akan mendampingi orang yang kena marah Allah ya. Wa yashabuhu, dan menemaninya. Kemanapun dia pergi, setan ikut. Wa yashghuluhu, dan memberikannya kesibukan. Jadi setan itu suka memberikan kesibukan kepada orang-orang yang dimarah Allah dengan apa? Bidunya, disibukkan dia dengan urusan dunianya, aniddini, dan meninggalkan agama. Wa yashalulahu, dan setan memudahkan baginya umura dunyahu, semua urusan dunianya. Wa yaqulullahu, dan dia menyatakan Allah Ghafurur Rahim. Setan itu memiliki beberapa tugas yang diamanahkan terhadap orang-orang yang kena marah oleh Allah, dan Allah sangat marah kepadanya. Jadi dengan demikian, orang-orang yang ditepani setan itu memiliki tanda-tanda. Pertama, rizkinya
dapat dipastikan selalu mendapatkan yang haram. Makanya orang yang suka berjudi, ya rezekinya dari judi itu. Berzina juga dari zina itu, ya. Minum-minum keras juga dari situ, menipu orang dari situ, dan semua urusannya itu dimudahkan ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah itu. Apa saja yang selalu menjadi objeknya setan tatkala mendampingi manusia yang dimarah Allah itu. Ya Ali, wahai Ali, ma safara ahadun, tidak ada salah seorang yang berjalan taliban harama, mencari rizki yang haram itu, masyian, melanglang buana ke seluruh penjuru negeri, illa, kecuali kana syaitanu, setan, menjadi qarinahu, temannya. Jadi kalau orang selalu berjalan ke muka bumi, lalu dia selalu berorientasi kepada yang haram, ya setan pasti mendampinginya. Ya, setan pasti mendampinginya, menemaninya, qarinahu. Jadi setan itu menjadi teman setianya. Wala rakiban, dan tidak ada seorang yang berkendaraan. Ya, kalau zaman dulu pakai onta, pakai kuda, kalau sekarang roda 2, roda 4. Illa kana radifahu, kecuali setan itu yang memboncengnya dari belakang. Nah, jadi kalau kita berkendara, yang menjadi penumpangnya adalah syaitan. Kalau sudah berorientasi pada yang haram. Wala jama'a ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang mengumpulkan apa? Malan haraman, harta yang haram itu, illa akalahu syaitan, kecuali setan menemaninya makan. Jadi kalau kita mengumpulkan barang-barang haram itu, maka setan akan menemani kamu dalam mengkonsumsinya, dalam membelanjakannya. Dalam hadis yang dibacakan di muqaddimah kemarin, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih, setiap daging yang tumbuh dari barang haram maka tempatnya neraka. Maka di sini ada hubungan positif, ya, korelasi positif antara masukan dengan keluaran, antara input dengan output. Jadi kalau yang dimakan itu barang haram, maka dapat dipastikan perilaku yang timbul juga kebanyakan adalah barang yang haram juga. Apalagi di sini illa akalahu syaitan, setan juga menemaninya ketika makan atau mengkonsumsinya.
wala nasiya ahadun, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang lupa apa? Ismallahi ta'ala, menyebut nama Allah ta'ala indal jima'i, ketika seseorang jima, berkumpul sama istrinya, illa syarakahu syaitan, kecuali setan itu akan bekerja sama, menemaninya juga, fi waladihi, ya, fi waladihi, ya, kalau dibahasakan dalam mencetak anaknya. Jadi orang yang jumpa dengan istrinya nggak baca bismillah, nggak ingat Allah, maka setan akan ikut-ikutan dalam membentuk karakter calon bayinya. Makanya kalau ada orang yang nakalnya nggak keturunan, nah ini maaf ini, dalam kehidupan sehari-hari sering seorang ibu saking marahnya itu menyebut nama, dasar anak setan, kan macam-macam kadang itu, setan lah, iblis lah, ya. Itu disebut-sebut dalam kehidupan sehari-hari, ya. Makanya hati-hati seorang ibu mau kajian pagi ini, mudah-mudahan lah jangan suka menyebut anaknya setan, iblis, ya. Karena Rasulullah katakan al-bala'u muwakkilun bil mantiq, bala atau bencana itu kebanyakan keluar dari mulutnya sendiri, apalagi ibu-ibu. Doa ibu itu bi ghairi hijabin, tidak ada dinding pemisah antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak ibu-ibu yang harus hati-hati dalam mengeluarkan statement, mengeluarkan kata-kata, sehingga anak-anak kita yang diamanahkan Allah itu menjadi anak yang saleh dan salihah. Jadi kalau ada anak nakal, ucapkan Masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah, mohon ampun ya Allah, semoga anak ini diberikan hidayah untuk kembali ke jalan yang benar. Wadzalika, dan pernyataan sebelum tadi yang menyatakan bahwa setan akan bekerja sama dalam mencetak anak-anak kalau tanpa disebut nama Allah, qauluhu ta'ala, sesuai dengan firman Allah ta'ala, wa syarikuhum fil amwali wal auladi wa'idhum. Setan itu suka bekerja sama, menemani seseorang dalam mencari harta, ya, mencari harta dan anak-anak yang dijanjikan. Jadi para pendengar, para santri, wali santri dimana Anda berada, itulah beberapa catatan wasiatul Mustafa yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini, bahwa syaitan dalam perannya menggoda manusia itu meliputi pencarian harta yang haram yang menyebabkan kita itu meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dalam keseharian, apabila kita sudah lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan hubungan suami istri, maka dapat dipastikan anak-anak kita itu juga bagian dari upaya-upaya syaitan menggelincirkan manusia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga bermanfaat. Insyaallah akan kita sambung besok pagi. Selamat menjalankan ibadah puasa di hari yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan tahun ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.